Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa manajemen. Setelah kita uji reliabilitas, sekarang kita menuju uji selanjutnya, yaitu uji validitas. Nah, uji validitas itu apa sih? Uji validitas itu yaitu uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur, atau juga sering disebut mengukur kelayakan sebuah kuesioner. Nah, di sini dinyatakan valid jika nilai R hitung itu lebih besar dibanding R tabel, dan dinyatakan tidak valid jika R hitung itu lebih kecil dibanding R tabel. Nah, di sini cara mencari R tabel dengan N sama dengan 30 pada signifikansi 5%. Pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai sebesar 0,361. Nah, Kak, dari mana sih dapat 0,361? Nah, makanya terus nonton video ini ya. Agar lebih paham lagi, selanjutnya kita langsung saja mempraktikkan cara uji validitas. Nah, teman-teman, di sini datanya saya gunakan data yang dari uji reliabilitas. Nah, di sini datanya saya sudah siapkan, yaitu di Word juga. Terus SPSS-nya juga sudah saya siapkan. Oke. Nah, teman-teman silahkan buka SPSS-nya. Terus klik variable view-nya. Nah, di kolom name-nya itu kita ketik butir pernyataan, yaitu ada 10 plus total. Itu X1, X2, X3, dan seterusnya. Oke, di bagian desimalnya kita juga ubah menjadi 0. Semuanya ya. Setelah itu sudah selesai, kita pindah ke data view. Nah, data-datanya kita kan di sini masih kosong. Kita ke Word, karena datanya saya ada di Word, jadi saya ke Word. Saya copy semua datanya. Setelah itu kita ke SPSS lagi, terus di paste. Nah, sudah deh, bakal muncul seperti yang ada di layar kalian. Nah, selanjutnya kita analisis, yaitu teman-teman silahkan klik analyze, terus correlate, kemudian pilih yang bivalent. Nah, di sini kalian bisa lihat yang di layar kalian. Nah, di situ yang reliable kan kita tinggalin totalnya. Totalnya ada di sebelah sini, dan X1 sampai S10-nya ada di bagian items. Tapi di uji validitas ini, seluruh yang ada di kolom ini kita pindahin ke variabel. Jadi kita dengan Ctrl A terus kita pindahin. Sudah. Nah, kemudian di sisi ini teman-teman ada correlation coefficient. Nah, jangan lupa
ininya di checklist ya, yang bagian personnya di checklist. Oke, kalau sudah kita tinggal klik OK. Oke teman-teman, bisa kalian lihat hasil dari analisis, yaitu output yang ada di layar ini. Nah, maksud dari X1, X2, X3 dan seterusnya ini ialah merupakan item atau pernyataan-pernyataan yang kalian miliki. Nah, kemudian di sisi ini ada percent correlation. Nilai korelasinya atau bisa kita sebut sebagai R hitungnya. Jadi ini adalah R hitung. Nah, kemudian nilai signifikannya, terus N ini adalah jumlah responden. Sekarang kita ke kolom yang paling ujung, yang ini ya. Jadi untuk melihat suatu item yang valid atau tidak, yaitu dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, ini R hitungnya. Jadi kita tinggal nyari R tabelnya mana. Nah, maka dari itu mari kita lihat R tabel. Kita buka filenya. Di sini saya sudah menyediakan filenya. Nah, di sini saya sudah ada saya bold karena di sini N atau jumlah respondennya kita ada 30 dan sini saya menggunakan yang signifikan 5% ya, teman-teman. Jadi di sini R tabelnya itu 0,361. Nah, terus kita kembali lagi ke output. Nah, dari butir yang pertama ini, yang X1 bisa kita lihat. Nah, di sini R hitungnya 0,533 dan R tabelnya tadi kan 0,361. Jadi maksudnya apa? Jadi R hitungnya itu lebih besar dibanding dari R tabel. Jadi dinyatakan valid. Nah, tapi di bagian X2-nya ini, butir pernyataan 2-nya ini, itu ternyata R hitungnya itu lebih kecil dibanding R tabelnya. Jadi maknanya apa? Berarti di butir pertanyaan kedua ini itu tidak valid. Nah, terus kita ke selanjutnya. Sini di X3, di sini kita lihat bahwa di R hitungnya itu 0,729, berarti otomatis valid dong. Nah, terus selanjutnya 0,729, terus selanjutnya 0,798. Nah, selanjutnya dan selanjutnya ini semuanya valid ya. Berarti di antara 10 item pernyataan hanya ada satu yang tidak valid, yaitu di pernyataan yang X2 ini. Cara keduanya untuk melihat valid atau tidak itu kita lihat dari signifikannya. Nah, di sini kita buka catatan kita. Nah, di sini menunjukkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Namun, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak valid. Nah, bisa kita lihat yang di X1 itu lebih kecil dari 0,05. Namun di bagian yang kedua ini, di X2 ini itu lebih lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Nah, bisa kalian lihat outputnya semua. Jadi teman-teman, kalian itu harus melihat satu persatu nilai korelasi dari seluruh pernyataan yang kalian miliki. Jadi harus hati-hati ya. Apalagi kalau misalnya respondennya lebih dari 30, ada yang 150 mungkin. Jadi kalian harus hati-hati. Oke.
Nah, maka dari itu, mari kita ringkas hasil dari analisis kita kali ini. Nah, berdasarkan uji validitas dari 10 butir pernyataan, ternyata hanya ada satu butir pernyataan yang menunjukkan R hitung lebih kecil dibanding R tabel, yaitu di butir pertanyaan X2 yang menunjukkan 0,309 lebih kecil dibanding 0,361 dan nilai signifikansinya 0,097 yang menunjukkan lebih besar dari 0,05. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari uji reliabilitas dan validitas, saya harap kalian mengaplikasikannya, baik itu saat kalian skripsi dan sebagainya. Nah, cukup demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.